في القلوب يا مصدر الأمان بفضلك نرتقي في كل مكان في صلاة الفجر ندعوك يا كريم يا نبع الخير يا الله الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, pada saat menjelang Ramadan ini banyak sekali ceramah-ceramah diadakan. Dan semua ceramah isinya adalah bagaimana kita mengisi Ramadan. Intinya biasanya adalah memperbanyak sunah-sunah, memperbanyak ini, memperbanyak itu. Yang nanti akhirnya setelah bulan Ramadan selesai, ibu dan bapak menghentikan yang diperbanyak itu. Jadi bukan begitu konsepnya. Konsepnya puasa adalah berlatih untuk 11 bulan ke depan. Nanti akan ketemu lagi. Setiap tahun puasa latihannya meningkat begitu. Jadi untuk sesuatu yang jangka panjang. Jangan cep, panas tai. Nah, itu. Jangan begitu. Jadi artinya selama bulan Ramadan itu harus terukur. Yang biasa kerja jangan berhenti kerja. Yang biasa dagang jangan berhenti dagang. Yang biasa kemudian berkegiatan yang lain seperti biasa kita melakukan kajian dan seterusnya. Bahwa kemudian mau ditambah silahkan. Yang kira-kira setelah bulan Syawal ke sana kita bisa lakukan. Jadi jangan sosokan lah gitu. Bulan puasa teh segala diayakeun, ngaji sampai beberapa kali hatam, kemudian acara ini acara itu, tetapi nanti sesudah lebaran dah antos kamalisasi siang. Kan cenah bulan puasa mah dilipat gandakan, selain bulan puasa mah tidak dilipat gandakan. Emang ibu teh tukang dagang? Yang untung dibanyakin, nanti yang bukan bulan puasa mah disedikitin. Jangan. Bukan itu maksudnya. Jadi banyak salah interpretasi, bukan salah hadisnya, bukan salah Al-Qur'annya, tapi interpretasi oleh kita seolah-olah harus seperti itu. Diramekeun, biasa saja. Gitu, biasa saja. Cuma bagaimana caranya saya ingin meningkat tahun ini dimulai bulan Ramadan begitu. Nanti tahun depan diperbaiki. Nah, ada hal yang penting, banyak sebetulnya yang harus diperbaiki dalam interpretasi berbagai macam hadis dan Al-Quran itu, yang kemudian seringnya adalah informasinya sejengkal dibuat sedepa, informasinya sedepa dibuat selangkah, informasi selangkah dijadikan lari begitu, jadi seolah-olah begitu. Yang biasa misalnya sebelum subuh baru bangun karena ingin sholat subuh, sekarangnya dipanjangin jauh sebelum subuh, harus masak dulu, menghangatkan dulu, tahajud dulu, boleh. Tapi itu nanti dicoba setelah Syawal, bangunnya jam yang sama. Atau cenada saya mah sesudah Syawal mah tidak akan sahur, pakai yang lain. Sekarang mah ada PRKBI belum dikerjakan. Sok bangun teh dimanfaatkan lebih segar, kan gitu, agar siang tidak terganggu, supaya saudara tidak punya alasan. Sering sekali saudara tuh punya alasan, dan setiap orang yang punya alasan saya cuma tersenyum. Kalian sebetulnya sedang dijauhkan dari hidayah. Ketika saudara mencari-cari alasan, berarti saudara mencari jalan untuk menjauhkan diri dari hidayah. Itu aja. Maka kalau saudara tidak bisa melakukan sesuatu kebaikan, termasuk saudara misalnya melakukan MJAP, melakukan mendengarkan tausiah dan sebagainya, gak usah cari alasan, udah aja bilang gak bisa, titik. Saya mohon maaf gak bisa karena di rumah tidak ada orang. Emang cuma ibu yang tidak ada punya orang di rumah? Yang lain juga banyak rumahnya ditinggalkan kosong.
mohon maaf saya punya ibu. Emang orang lain tidak punya ibu? Mohon maaf ada cucu. Emang betul tak ada cucu? Geus lah, pelosok loba alasan. Gitu. Sederhana hidup mah. Ya. Baik. Saya akan titip 10 hal yang menurut saya penting dan sering salah kaprah. 10 hal saya catat, karena kalau tidak saya catat, saya bisa dorolan jadi sabaraha hiji gitu. Jadi saya catat 10-nya teh. Yang pertama, batas awal puasa adalah azan subuh. Bukan sahur, bukan serine, bukan bedung. Jadi sampai detik adzan subuh belum berkumandang, saudara berhak untuk mencicipi makanan. Ada yang namanya serine, ada yang namanya tahrim. Itu hanya untuk mengingatkan, ini lampu kuning persis seperti di stopan, hati-hati. Kalau bisa berhenti silakan berhenti, kalau mengganggu orang lain berhentinya diteruskan, begitu. Persis seperti saudara sudah ngedengar serine, di piring masih ada. Derweririren eta telepa, teruskan sampai habis itu piring, bersihkan, jangan mubazir. Karena kita tidak tahu makanan yang mana yang memberikan berkah kepada kita. Mungkin di ujung makanan itu berkah pada kita. Teruskan sampai selesai, begitu. Nah, jadi jangan sok-sokan lah gitu. Hadapi melaksanakan kegiatan agama itu dengan santai, dengan biasa saja. Jadi pertama, batas awal puasa adalah azan subuh, titik. Sahur, setelah sahur itu makan atau minum walaupun sudah imsak diperbolehkan, karena itu waktunya 5-7 menit kira-kira untuk ngerem lampu kuning itu adalah sebuah persiapan. Artinya lampu kuning itu masih boleh, tetapi harus hati-hati. Mentang-mentang kata parudi boleh, nambah deui. Atuh teu pantes kitu mah bukan siap-siap berhenti. Aya nambah sasendok deui mah. Sendokna teh sendok alit. Sacukil. Gitu. Jadi jangan. Jadi justru harus menghabiskan yang ada. Nyiapkan air minum, segera diminum dulu. Jangan ditinggalkan. Mentang-mentang udah imsak, air minum sudah ada di kelas, ditinggalkan jangan. Mungkin itu yang menyelamatkan puasa hari itu dengan dari segelas air itu. Begitu. Itu yang pertama. Jadi apa isinya? Adalah adzan subuh, titik, sudah harus dipegang itu aja. Yang kedua, sahurlah walau seteguk air. Sahurlah. Mengapa kita harus sahur? Karena sahur itu adalah bagian daripada sunnah. Karena sunnah coba kita lakukan, walaupun sahur itu disunahkan adalah memakan kurma. Selain buka, memakan bala-bala. Apa coba yang disunahkan di orang Indonesia mah? Bala-bala, atuh dah bukan kurma. Ya Rasul mah kurma, 3 biji, kita mah bala-bala. Itu tasahur kita sediakan kurma. Karena disunahkan memakan kurma, gitu ya. Tapi kalau kita tergesa-gesa karena bangunnya telat, minimal seteguk air karena sudah tanggal-tanggal lilikurana, males. Karena males bangun, minimal minum air aja sudah bagus. Tapi lakukan. Kenapa? Karena pada saat sahur itu ada berkah. Pada saat sahur itu ada berkah. Bangunnya saat sahur itu ada berkah. Minimal kita bisa berdoa. Minimal doa puasa besok. Minimal. Kalau doa yang lain lebih bagus. Saya sih tidak mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada waktu yang ijabah. Tidak. Kalau saya sih beranggapan waktu berdoa yang baik itu 24 jam kali 60 menit kali 60 detik semuanya adalah diijabah. Kapan saja saudara. Mau naik mobil saudara berdoa, mau masuk rumah saudara berdoa, mau masuk masjid, semuanya insya Allah diijabah. Tapi dengan hati yang tulus saudara, bukan ria. Membaca itu adalah dengan kenikmatan yang dinikmati oleh sendiri. Jadi tidak ada waktu khusus, tetapi saudara punya kesempatan untuk berdoa di situ. Ya,
Jadi bangunlah untuk sahur, walaupun hanya untuk seteguk air. Jadi harus minum. Tetapi ada poin nomor 3. Nomor 3-nya mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Karena perbedaan puasanya orang Islam itu adalah bersahur dan berbuka. Ada agama lain kalau sudah puasa, puasanya itu mati geni. Tahu mati geni? Tuh, Sunda Wiwitan, Kejawen, itu mati geni. Tidak makan, tidak minum beberapa hari, begitu. Karena makin susah, makin ripuh, makin diterima amalnya, gitu bahasa. Makin ngaleh-leh, gitu. Bukan, Islam tidak begitu. Berbuka dan bersahur, begitu. Orang lain, ada agama lain yang tidak membolehkan menikah, para ustadznya begitu. Ada, gitu. Di tempat lain ada lagi bahwa membolehkan nikah tanpa kemudian menggunakan ijab kabul, itu tempat lain lagi. Yang ateis dan sebagainya. Islam tidak, tetap membolehkan menikah. Jadi Islam itu adalah agama tengah-tengah, itu maksudnya, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka. Jadi kalau adzan dimanapun, walaupun di mobil, buka aja dulu, batalkan dulu. Walaupun misalnya kita sedang di jalan, minimal bawa air untuk membatalkan. Nah begitu juga sahur ya. Mentang-mentang besok saya mau jalan, sekarang sahur jam 2, tos weh. Atau jadi kumaha, kan sunatnya juga adalah mengakhirkan, begitu ya. Dan itu ada hadisnya ya. Ini semua yang saya sebutkan semua ada dasarnya. Mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Sehingga secara harfiahnya, kalau kita mensegerakan berbuka dan melambatkan sahur, membuat puasa kita menjadi istiqomah, badan kita menjadi kuat. Ditambah lagi tadi, diikuti lagi dengan hadis mengenai memakan kurma, tambah kuat lagi, meminum air lagi, dan seterusnya. Insya Allah menjadi tambah kuat. Jadi nomor 1 apa tadi? Jangan sampai lupa. Yang kedua, sahurlah walaupun seteguk air, disunahkan memakan kurma. Yang ketiga, mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Oke. Yang keempat, junub tidak membatalkan puasa. Ini mah misalnya. Misalnya ibu-ibu sedang junub nih. Ternyata tos junubnya gini sok leuleus abara robo. Deret cina gugah teh kasianan, sudah lewat adzan subuh. Apa yang ibu lakukan? Cepat kemudian mandi, kemudian berwudu, kemudian sholat subuh. Tetapi ibu tetap berpuasa, puasanya tidak batal, puasanya tetap jalan, puasanya tetap sah. Karena junub, ketika kita berjunub tadi adalah membatalkan kita untuk sholat, tidak untuk puasa. Tetapi karena baru dibilang junub tidak membatalkan puasa, karena sesudah junub bangunnya telat, makan heula sebelum subuh, sholat subuh jangan. Puasanya mah tetap dijalankan, ngikutin. Tetapi sholatnya sebelum sholat mandi junub dulu, kemudian wudu dulu, baru sholat. Kahartos? Bapak-bapak siap? Oh, lamun ya, tapi mun tiasa mah sesudah junub enggak, walaupun jam 1, jam 2, jam 9 gitunya. Supaya engke subuh, supaya tidak kerepotan, itu lebih bagus gitu ya. Atuh dah abi mah teu gaduh hair dryer banyak bobo babaseuhan rambut cenah. Keur rambutna panjang, nah eta mah mangga we lah diatur. Parodi ulah detil teuing atuh cenah. Ulah detil teuing cenah. Tos atunya dugi kadinya. Jadi nomor 4 apa? Nah, gitu. Jadi jangan sampai nanti kadang-kadang kita teh suka ada yang berlebihan.
junub, wah ini nggak boleh, boroni gitu, sholat wae cina batal, kamu puasa. Etama persepsi manusia. Tidak ada keterangan yang disebut bahwa itu membatalkan. Udah, yang sederhana aja kita mah, yang clear saja. Jangan sok-sokan jadi salafi. Kalau salafi apa-apa yang subhat aja dihindari. Salafi itu dijauhi segala sesuatu. Sampai akhirnya lagu pun tidak boleh. Tidak boleh. Bernyanyi dan mendendangkan lagu, musik pun jadi tidak boleh begitu. Gitu. Jadi seni-seni itu tidak boleh. Itu salafi. Saudara tidak perlu yang menjadi salafi. Nikmati saja beragama dengan baik. Bukan tidak ada itu. Yang keempat, yang kelima, ini juga sering salah. Tidak otomatis sebetulnya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Sering mendengar nih bahwa ini hadisnya begini. Saya bacakan hadis yang sebenarnya. Hadis dari Baihaqi. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Titik, bukan, itu tekoma. Diamnya adalah tasbih. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Ini hadis mau menunjukkan bahwa betapa bulan puasa itu memberi berkah yang banyak. Paling rendah daripada kehidupan manusia itu tidur pun masih dinilai ibadah. Arek itu mau menilai tidur kan? Nah ibadah. Dere dibanyak-banyakin tidur. Kan jadi salah tuh. Dibanyak-banyakin tidur, siang tidur, cina meh puasanya tinggal sedikit gitu. Kan jadi salah. Jadi lihat kontekstual keseluruhan. Apa yang dikatakan, apalagi ini hadis. Kalau hadis itu ucapan manusia. Jadi harus kita bisa mendeskripsikan maksud daripada pengucap itu. Rasul itu waktu berbicara, dia manusia, jangan hati-hati. Jadi saya ulangi, tidak otomatis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Jadi jangan sampai persepsinya salah, dibanyak-banyakin ibadah, karena menganggap bahwa dengan tidur saja kita sudah dapat. Padahal ada relatif. Coba bandingkan, apakah tidur lebih baik daripada saudara membaca Al-Quran? Apa lebih baik lagi bahwa ketika saudara mengkaji isi Al-Quran? Atau saudara mendengarkan kajian-kajian Al-Quran? Atau saudara pergi ke tempat kajian Al-Quran? Tidak. Karena dianggap ibadah itu tidur itu adalah ibadah. Ada acara apa? Ada pengajian. Di mana? Di masjid. Mending tidur, dasar ibadah. Kan jadi salah. Gitu. Jadi persepsi itu hati-hati, ya. Di sini dikatakan oleh saya itu di dalam rencana tulisannya, justru puasa itu mengurangi tidur. Karena ada tambahan kegiatan ibadah di malam hari. Tambahan, tapi bukan berarti yang siang harinya kemudian dikurangi. Jadi suka begini, karena ini puasa, malam harinya terus banyak kegiatan. Ada kegiatan di masjid. Apa namanya kalau kita berkegiatan di masjid? Ada apa lagi kalau kita diam di masjid saja? Ada itikaf dan sebagainya. Besok teh di tempat kerja teh ngalenggung. Kerjanya tidak bagus. Salah. Saudara tidak boleh. Saudara meninggalkan yang wajib, tugas saudara adalah kerja. Karena saudara sudah digaji. Saudara keringat saudara sudah dibayar. Tapi kemudian dengan alasan karena ibadah malam bulan puasa, terus kerjanya jadi berkurang, salah. Yang ada itu kerja tetap 100%, kegiatan tetap, beramal tetap, mengkaji terus, belajar terus. Tapi ditambah malam-malam untuk melakukan tadarus, taraweh, gitu ya, sholat malam, tambah. Oleh karena itu tambahannya jangan derderan. Rasul pun tarawehnya tidak 30 hari, hanya beberapa hari. Kita mah hebat, 30 hari full, bahkan 10 hari terakhir. Wah, derderan karena di situ ada diiming-imingi oleh apa namanya? Lailatul Qadar. Di antara ibu dan bapak ada yang sudah mendapat Lailatul Qadar? Jadi jangan berpikir tambah kurang kali bagi kalau beribadah aja. Nanti kalau
Sama Allah diberikan sebuah amalan itu kemudian dinilai baik dan kemudian menjadi pahala, ya syukur titik. Karena kita mau mengejar namanya Lailatul Qadar, dihitung, didiskusikan tanggal berapa. Eta dina hadis teh aya nu nyebut tanggal 23, ada yang nyebut tanggal 27, ada yang nyebut tanggal-tanggalan ganjil, ada yang nyebut atuh da lieur, da eta masa ukur memberikan permen ka budak. Lamun rek makamu pinter tah kayak dibere permen. Ini juga sama. Kita mah sudah dewasa dalam beragama, jangan berpikir tentang nilainya berapa. Kita mah bukan trading dengan Allah tuh. Bukan apa namanya trading itu. Bukan berjual beli dengan Allah itu. Keridhaan Allah itu jauh lebih pada penting gitu. Jadi nomor kelima itu bahwa nomor 5 ya, tidak otomatis tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Siang hari tetap harus melakukan kewajiban-kewajiban bekerja. Malam hari ditambahi, tapi tidak boleh mengurangi kegiatan siang. Pak, cing ada abdi teh tadi malam teh tadarus, taraweh, ngalah namatkeun Al-Qur'an. Jadi ayeuna mah moal masak, titik. Salah atuh dah. Moal masak, bapak mah cenah pesen Gojek we lah, da geus pinter cenah kitu. Ingat bahwa bukan makanannya yang ditunggu sang suami. Proses mengabdi pada suaminya itu yang mendapat pahala. Tuh. Jadi mentang-mentang sudah pinter Gojek, apa-apa pakai Gojek aja gitu ya. Apa-apa pakai apa? Oh, GoFood. Nah, saya mah tidak pernah jadi tidak. Mun GoFood teh balanjana tutup pantes, arek teh GoFood namun dikirim teh bala-bala. GoFood isinya bala-bala man sok-sokan bisa. Gitu. Jadi nomor 5 apa isinya? GoFood. Nomor 5 GoFood jenenge. Tidak otomatis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nomor 6. Fokus mendengarkan kultum termasuk tausiah-tausiah atau ceramah. Ini paling berbahaya ibu-ibu yang suka sok-sokan. Dilarang membaca Quran saat mendengarkan ceramah. Suka banyak ibu yang sok-sokan deh. Kalau ada ustadz lagi ceramah di depan, di belakang teh baca Quran, katanya sedang menghatamkan dan sebagainya. Baca Quran itu sunnah dan boleh dilakukan kapan saja. Tapi mendengarkan taklim itu tidak bisa kapan saja, kan sedang ada ustadznya. Saudara tidak menghormati ustadz yang sedang berbicara. Jadi ada 2 hal yang saudara langgar. Yang pertama, adab saudara mencari ilmu itu terlanggar karena saudara tidak mendengarkan ustadz. Gitu. Yang kedua, saudara membacakan sesuatu yang mengganggu tetangga sebelah. Ketika ada orang sholat, ibu lagi membaca Al-Quran di belakang, di masjid, berhenti membaca Quran. Jangan kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Dia sedang beraudiens dengan Tuhannya. Dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Namanya sholat itu berkomunikasi 2 arah antara dia dengan Tuhan. Saudara membaca Al-Quran di belakang, mengganggu. Berhenti. Jangan sok-sokan lah. Jangan menganggap bahwa dengan membaca Al-Quran itu adalah segalanya. Sampai boleh mengganggu orang lain. Hati-hati. Bukan suka ada ibu-ibu memang. Gitu. Itu jadi dilarang membaca Quran saat mendengarkan ceramah. Apalagi nih. Bukan Quran. Ber-HP. WA kepada orang. Dan bila perlu selfie, kemudian dikirim, ditambahi komentarnya saya sedang ngaji di TSM, di Pusdai, di Multajam. Tuh gaya, mani gaya, eta kadangu, eta ustadna nyarios di payun. Memang ada ibu-ibu
Yang kalau sedang kemudian ada ustadz berbicara, dia buka HP, tujuannya menulis kajiannya. Ada ibu pakai pulpen, pakai kertas, ada juga pakai HP, boleh. Jadi ketahuannya dari mana? Lihat dari romannya. Kalau dari wajahnya itu berhubungannya dengan orang lain, berarti dia adalah tidak dengan saya, dengan ustadz, tapi dengan orang lain. Tapi kalau dengan kita kelihatan, sudah gitu tek lagi, lihat lagi. Nah, itu beda. Begitu. Jadi fokuslah mendengarkan kultum, termasuk tausiahnya, mendengarkan ceramah, apalagi jangan ber-HP, dan jangan ngobrol dengan sebelah. Ini yang susah. Kalau yang diobrolkannya masih masalah yang sedang dibicarakan Ustaz, masih boleh. Tapi yang dibicarakan hal lain. Eta cina manite matching tamu eta. Maknya cina kerudungna warna kieu, bajuna warna kitu. Eta geuning. Pergi ke pengajian yang dibicarakan kerudung orang lain. Eta cina si eta diukna maninya ngeget bisa cina silatung. Sagala di komentar. Eta ustad cina jika itu boga pamajikan, eta baju jeung calana mah teu matching. Dere di kabeh. Eta ustad tina nyariosna mah nyorocos teu ka harti cenah. Sagala di komentaran jangan. Gitu. Kalau tidak menarik nih, kalau ada ustad tidak menarik atau tidak mengerti, atau minimal saudara harus apa? Minimal diam, minimal pura-pura mengangguk. Padahal aing teh teu ngarti gitu. Ngetisnya padahal aing teh teu ngarti, tapi ngangguk we. Itu. Teu naon, minimal mengangguk atau diam. Karena apa coba? Karena kita tidak tahu dari kata yang mana hidayah yang akan turun. Dari ucapan ustaz yang mana hidayah akan turun. Misalnya begini, ada ustaz ngomongnya teh pelan. Bapak, Ibu, kan orang teh salah. Di belakang Ibu ada malaikat maut. Kan hidayah tuh. Artinya berarti karena ada malaikat maut saya kemudian harus benar nih. Kan gitu. Bapak dan Ibu sekalian. Kan gitu. Misalnya ini, misalnya. Contohnya begitu. Jadi nomor 6 itu apa isinya? Harus fokus. Ketujuh, di masjid tidak bisa bersila. Kalau tidak bisa bersila, nih bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa bersila, maka selonjorannya itu tidak boleh menghadap kiblat. Jadi kalau saya selonjoran, itu kiblat di masjid itu tidak boleh. Saudara kesampingkan, ke kiri atau ke kanan, begitu. Tetapi kalau di rumah boleh saja karena tidak tahu kiblatnya dan juga itu bukan di dalam masjid. Di masjid mana saja, apalagi di Masjidil Haram. Ketika menghadap ke Ka'bah begitu selonjoran. Saya juga dulu sebelum membaca ada hadisnya begitu, aduh capek selonjoran kiri. Ditegur sama orang. Suruh ke sini. Tegur, oh ya, saya baru tahu. Terus kemudian kesini setelah ada hadisnya, oh iya ternyata tidak boleh, ya. Jadi jangan selonjoran di mana telapak kaki menghadap kiblat begitu. Itu poin nomor 7. Nomor 8. Nanti karena sering Bapak Ibu kan nanti taraweh, mendengarkan ceramah, kan suka tuh pegel gitu. Atau udah ke samping macina aya nu sanes, kasih tahu nu sanes puntennya. Abi kadi nyakin, kata tuangan anak canak bisi kata itu. Nah, ngigir gitu ya. Sama dia nyarane mah, tapi ulang ngerek. Sabab ngerek itu jadi ada 2. Satu, kalau nyarande sambil tidur jadi batal wudunya. Kalau tidak nyender tidak batal, walaupun kerek. Tapi tidak nempel tidak batal. Yang kedua, jabanya rame, jabak kerek, muka 2 orang sebelah, kerek jadi kagak.
Mudah-mudahan di sebelah teh hidengna kumaha nyanda kape direkam. Mungkin tos buga ibu tadi kerek pasti bilangnya tidak. Nah, ibu tos. Oke, baik. Jadi saya teruskan tadi bahwa saudara nomor 8 bila 7 bila di masjid tidak bisa bersila, selonjorannya tidak boleh ke depan. Bahwa sambil nyender boleh, asal jangan kerek. Karena dengan nyender itu kerek, saudara jadi membatalkan wudu, gitu ya. Saudara harus wudu lagi. Itu nomor 7, nomor 8, bila sholat tarawih terlambat. Karena tadi ini dulu itu dulu di rumah, baru pergi ke masjid, tidak boleh masbuk dalam rakaat. Jadi kalau sudah ada orang tarawih, misalnya yang dua-dua misalnya, baru 1 rakaat, oh kita datang, kita ikut 1 rakaat, sisanya nyusul nggak boleh. Masbuknya adalah bukan masbuk rakaat. Saudara itu sesudah 1 rakaat mereka yang sholat berjamaah tunggu. Sholat rakaat kedua selesai assalamualaikum baru ikutan. Saudara tahu, saudara hutang 2. Nanti setelah selesai semua kita ikut normal, baru tambahkan 2 boleh. Ini sholatnya yang 4-4-4. Yang 4-4 bagaimana? Sama. Mereka sudah sholat, sudah 1-2, tunggu aja sampai 4. Nanti sesudah selesai baru saudara tambahkan 4. Kahartos? Beda dengan saudara masbuk terhadap sholat. Yang namanya sholat sunat itu bebas. Erek ditambah deui anu tadi biasa 11 hayong 23 karena masjid di situ 23 ikutin aja. Ada juga dasarnya. Begitu. Kemudian ada yang kemudian saya biasa 23 dari masuk ke masjid yang 11 ikuti yang 11. Tapi yang 11-nya bukan 4-4-3 tetapi pakai 2-2-2-2 ikutin saja. Namanya juga sunat. Toslah. Nggak usah terlalu diributkan perbedaan itu dan masing-masing juga pasti ada dasarnya. Ikutin aja. Nikmatin aja. Yang penting tuh hati kita bersih, nikmat mengikuti begitu. Sudah. Jangan ieu mah, saya mau ke masjid eta, beda eta mah. Saya tidak akan masjid itu, beda Cina jeung Pangapuran. Kita yang susah, agama mah tidak susah. Jangan ikutin aja, biarin aja. Gitu. Semuanya juga benar. Ketika Aisyah melihat Rasul, dia melihat Rasul melakukannya 4-4-3 gitu. Tapi kemudian ada hadis lain, ada kemudian sahabat Rasul melihat bahwa dia melakukannya 2-2 gitu. Dan kemudian Umar bin Khattab melakukannya akhirnya 23, 2-2-2 dan sebagainya. Tetapi kemudian juga tidak ada larangan untuk itu. Kemudian kalau saudara pergi ke Salman menggunakannya 2-2-2 tetapi 11. Ada lagi itu hadisnya. Ketika kita diskusi ini panjang lebar, langsung dia bilang, itu kalau mau berdebat, baca dulu ilmunya yang komplit. Karena sering orang yang berdebat itu hanya dari satu sisi, dari satu view yang ini melihat dari sisi mana, hadisnya yang ini, view yang ini dari hadis yang lain. Tapi kalau kita sudah membaca semuanya, kita akan mengatakan silakan karena ada. Dan kemudian interpretasi itu bahasa manusia. Ingat hadis itu bahasa manusia. Interpretasinya silahkan seperti yang saudara yakini. Maka hidup itu akan nyaman. Tidak jadi susah. Di masjid dekat rumah tidak didatangin karena dianggap beda. Sholat masuk ke masuk taraweh nanti jauh pisan. Kudu make mobil, kudu make motor. Ai masjid di deket tidak pernah didatangan karena katanya dianggap beda madhab misalnya. Capek hidup kayak begini. Ya. Oke, itu nomor sabaraha? Apa katanya? Masbuknya bukan pada rokaat, masbuknya nanti, ya. Untuk menghindari itu bagaimana caranya? Bukan, caranya mah datang lebih awal.
datang lebih awal gitu. Kan itu tidak setiap saat, itu mah hanya sesekali. Ketika tiba-tiba kita telat, jangan sampai karena itu jadi kebiasaan. Nah itu mah tuh jadi salah. Datang cepat, lebih awal gitu. Itu nomor 8. Nomor berapa berikutnya? 9 itu yang membatalkan puasa masuk makanan ke kerongkongan. Ya. Dengan niat menghilangkan lapar. Ingat, ke kerongkongan itu fisiknya, ukuran kedua niatnya, apa yang dia lakukan. Maka gosok gigi, batal nggak puasa? Tujuan gosok gigi apa? Membersihkan gigi. Jadi tidak. Jangan sampai dicari-cari alasan, dicari-cari hadis-hadis lain karena itu ada rasa. Harus kalau gitu odolnya jangan berasa. Naon odol yang tidak berasa teh tanah, pasir. Jadi susah. Siwak tidak berasa, itu baru tidak batal. Kalau pakai Pepsodent katanya batal. Nggak usah. Tidak apa-apa. Saudara bergosok gigi dengan normal, hidup normal. Puasa itu bukan dunia aneh. Puasa itu normal aja, bergosok gigi normal. Tapi jangan nahamin nanti rada rausnya. Gelek. Nah, ketika gelek, nah baru batal. Karena niatnya ternyata wanginya enak, rada manis lagi kan, itu baru batal. Tetes kuping, tetes mata. Tidak karena niatnya tadi untuk kesehatan, tetapi batal karena dia bisa masuk ke tenggorokan lewat saluran mata atau saluran putih. Mana yang diikuti? Silahkan, tergantung niat saudara. Jadi kalau secara fisik itu bisa dianggap batal, maka akan ada nanti saudara mendengar ustadz yang mengatakan itu termasuk batal. Kita seri aja, senyum aja. Pak Rudi udah membahasnya itu. Ya, bahwa secara harfiah itu bisa membatalkan, tetapi secara niat karena tujuannya adalah hanya untuk kesehatan dan tidak berniat untuk melewatkan makanan ke tenggorokan, maka menjadi tidak batal. Itu. Jadi supaya saya bacakan dua-duanya supaya saudara sadar nanti kalau ketemu ada informasi yang mengatakan itu membatalkan, kita tahu penyebabnya begitu. Ya. Tidak batal. Saudara kan tujuannya memasukkan obat asma agar tenggorokannya terbuka sehingga bernapas kembali. Itu tidak batal. Tetapi kemudian kalau secara harfiahnya membatalkan karena ada sesuatu. Sesuatunya makanan atau bukan? Bukan, kan gitu. Jadi tidak membatalkan. Ya. Kemudian head wanita nih batal, itu mah clear karena ada, itu mah jelas. Head salah satu yang membatalkan. Nah, jangan dicari-cari. Abdi mah cina headna saalin cina. Nah, jadi tidak batal. Atau sekarang ibu masih gitu head? Oh, tidak. Enggak, ini masa basi udah tahu. Alhamdulillah. Harus alhamdulillah. Berarti puasanya kudu lamun ibu-ibu masih kene tamat puasanya sudah dikasih menopause, kata Allah tegas diberi menopause bukan alhamdulillah. Head itu membatalkan. Kalau gila gila mah bukan membatalkan puasa, puasanya tidak perlu gitu. Orang gila mah tidak masuk bagian daripada harus berpuasa. Ari gibah? Salah. Ibu gibah boleh tidak membatalkan puasa. Gibahnya berdosa. Ingat, jangan dicampur adukan. Gibah itu tidak batal. Sekarang kalau gibah itu mengurangi ibadah puasa, emangnya kalau sawal tidak mengurangi?
Ya jadi tidak ada bedanya. Jadi gibah mah eta mah sudah memang tidak boleh saja. Tetapi tidak ada urusannya dengan puasa. Jadi ketika puasa kita gibah, puasanya diteruskan. Jangan sampai begini. Dalam bergibah ya teh. Aduh, saya gibah, geus cina makan. Dan cina tadi saya gibah, cina gitu. Tidak. Bedakan. Ingat, ini belajar agama itu harus clear ya. Nggak boleh di satu sisi ke kiri ke kanan, harus clear. Yang membatalkan puasa itu apa? Kemudian gibah itu apa? Gibah itu adalah sesuatu yang dilarang. Begitu. Apalagi yang dibicarakannya tidak betul, jatuhnya ke fitnah, jauh lebih parah. Kalau orang melakukan fitnah, apa puasanya dibatal? Tidak. Tapi dia berdosa. Hati-hati ya. Pertanyaan berikutnya. Oh, jebakan cina sama cina. Coba gibah itu tidak. Nangis. Kata air mata. Oke. Kecuali jadi lumayan cina. Rada asin. Jadi nangis tidak membatalkan puasa. Berenang. Tuh, ayah Kang Inu sama Kang aja. Berenang? Enggak. Ingat, berenangnya sendiri tidak membatalkan puasa. Tetapi kemungkinan memakan air minum, nah itu yang membatalkan puasa. Jadi hari itu macina, saya puasa, bagaimana caranya? Ditutup. Ini ditutup hidung baru berenang gitu ya. Gitu. Atau saya yakin renangnya tidak akan kemasukan air, silakan. Akhirnya apa? Renangnya sakiewe, berendam. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai seluruh yang renang dianggap batal. Kekeuman di Ciater saukur kepala nonjol dianggap batal. Tidak. Gitu, tidak. Ya, hati-hati. Jadi harus clear. Renangnya sendiri tidak. Tetapi ketika kemasukan air saat renang, baru. Zaman kecil ada lagi pertanyaan. Hitut dina cai. Tis. So, hitut dina cai batal tuh? Enggak. Dah hitut mah keluar. Lamun masuk. Oke. Jauh-jauh teh jadi karena hitut. Korek kuping, korek hidung. Korek kuping, korek hidung. Karena ada yang menganalogikan katanya suami istri tidak boleh memasukkan sesuatu, maka korek kuping menjadi batal, korek telinganya menjadi batal. Jawabannya tidak. Jadi kalau kotor bersihkan saja. Biarin we engke cina maghrib naon. Ieu geus mengpet hidung cina. Kewe cina geus maghrib naon sieun batal puasa cina. Nah, geuleuh. Jorok. Jangan. Tenang tidak batal. Ya. Kemudian marah. Batal enggak marah? Ada yang bilang batal, ada yang tidak. Jadi marah mah tidak batal, tapi marah itu berdosa, kan gitu. Ya, tidak, emosi tidak batal juga. Tidak, gitu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai karena tiba-tiba ada orang terus kemudian kita marah, aing jadi marah, makan we gitu, gak batal gitu. Ulahnya tidak batal. Tapi itu kualitas puasanya gimana itu? Itu mah rahasia Allah. Jangan sosokan ku minter. Geus we eta mah urusan Allah, urusan. Keun we. Kalau tiba-tiba kan ada ngomong, jangan ngomong percuma puasanya sia-sia. Tetap puasanya mah ada, bukti tidak sia-sia, tetap. Tapi gibahnya itu berdosa, tapi marahnya berdosa. Dipisahkan. Urusan dosa dengan urusan puasanya dipisahkan. Nah, ibu-ibu nih mencicipi makanan. Ingat tadi definisinya jangan sampai masuk ke kerong, diicip-icip sekali.
2 kali, 3 kali. Nah si ibu mah sering, nah asa teupas ya mah gitu. Ulah digleken, kita ulah buang lagi, boleh. Supaya nanti di rumah makanannya enak. Icip-icip boleh, begitu. Icip-icip buang. Kan itu tidak mengenyangkan dan niatnya pun tidak membuat saudara membuat batal dan tidak secara harfiahnya tidak juga melewati tenggorokan. Jadi hati-hati dalam menjudge. Baca dulu sumbernya, lihat dulu dari yang banyak sumber itu, kemudian saudara baru putuskan dan jelaskan apa yang benar. Sampai sudah 10 belum? Sudah berapa itu? 9. Oke, kalau begitu udah berarti mendengarkan. Menyimak. Yang berbohong tidak membatalkan puasa. Emangnya ibu bisa tidak berbohong sepanjang hari selama puasa? Karena bisa. Eta sakitu suami kalau lewat teh berbohong ke suami teh. Betina tina ibu ya cina kirang padahal saku aya keneh tah. Berbohong eta. Kanggo naon kanggo ngeuleul bala-bala. Tuh. Hati-hati. Jadi berbohong itu tidak membatalkan, tetapi berdosa. 10 yang terakhir sebagai penutup karena udah lewat jam 9, udah kelebihannya banyak ini, mohon maaf. Gak apa-apa lah yang terakhirnya. 10, selesaikan urusan dengan manusia. Selesaikan urusan dengan manusia. Kita berurusan dengan Allah. Bersolat, berpuasa itu urusannya dengan Allah. Puasa itu untukku, sementara yang lain-lain itu untuk kamu. Solat untuk kamu menjadi tenang. Kemudian saudara berzakat itu untuk membersihkan harta kalian, ya. Itu semua adalah untuk kalian, kecuali puasa itu adalah untukmu. Gitu. Jadi artinya serahkan pada Allah, saya berpuasa, titik. Kemudian nanti ada hadis-hadis yang mengatakan puasa ini membersihkan dosa sekian lama sejak lahir dan sebagainya. Udahlah yang gitu mah nggak usah. Udah biarkan saja. Nggak usah dihitung-hitung. Nggak usah kemudian dosanya sejak kapan? Sejak lahir atau sejak balik? Ribut lagi. Nggak usah lah. Apa dosa besar atau dosa kecil? Terus puasanya puasa apa yang membuat dosa itu bersih? Rame. Nggak usah. Lillahi ta'ala, kata Allah, puasa adalah untukku. Begitu. Jadi selesaikan urusan dengan manusia. Kalau dengan Allah itu nanti urusannya puasa, sholat, zakat dan sebagainya, urusan manusia jangan diabaikan. Karena dengan Allah tuh maha pemurah, maha pengasih. Tetapi dengan manusia, saudara harus meminta maaf pada orang yang saudara sakiti. Selama tidak meminta maaf pada orang disakiti, saudara tidak akan pula dimaafkan oleh Allah. Berat kan? Berat. Jadi selesaikan urusan dengan manusia. Jangan bermusuhan dan mintalah saudara itu maaf kepada orang lain yang sebaiknya justru sekarang sebelum berpuasa, bukan sebelum tak ini jadi bedanya. Biasa mah sebelum lebaran mohon maaf lahir batin. Sekarang puntennya abdi bade saum, mudah-mudahan ibu dan bapak memberi maaf kepada abdi. Gitu. Mohon maaf gitu kepada manusia sebelum kita berpuasa. Nah, pertanyaannya, kenapa saya harus minta maaf sama dia? Yang salah dia, masa saya minta maaf? Tuh, emangnya kita jadi hakim sampai bisa menentukan bahwa dia yang salah, saya yang benar? Tidak. Jadi kalau saudara mau meminta maaf, satu syaratnya, karena saudara lebih pintar, karena saudara lebih mengerti agama, maka saya minta maaf. Tidak pernah tahu bahwa siapa yang bersalah. Jadi orang yang meminta maaf itu orang yang ngerti agama, yang suka ke masjid taklim, yang mengerti bahwa meminta maaf itu kewajiban. Apalagi sebelum mau melakukan ibadah Ramadan, mau melakukan ibadah yang besar yang diterimanya oleh Allah, maka saya meminta maaf. Jadi ingat kasih A,
Nah, gitu. Minta maaf we sebelum puasa. Sabab malu pakai WA. Teu naon. Ai langsung malu pakai WA we gitu. Siapkan puntennya teh anu misal mun Pak maaf dan sebagainya kirim. Besok ganti tatenya. Teh anu sami bahasa nama. Tapi ditulisnya secara sendiri. Meminta kepada Teh Lucy sekarang. Kirim lagi, Lucy-nya ganti Teh Ani, kirim lagi Teh Dia, gitu. Semua kirim, tapi dengan tulisan tangan sendiri. Itu menarik, jangan kirim stiker. Saudara bukan robot. Dan orang yang mendapat stiker dari saudara, emang mau kemudian memaafkan saudara? Tidak. Emang kemudian mau melihat isi tulisan stiker? Apalagi dengan kaligrafi yang tulisan Arabnya tidak jelas. Sok-sokan gitu, nggak usah. Tulis seperti kata-kata sendiri gitu. Sahabatku gitu ya, Teh Dian, mohon maaf saya mau puasa. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang disengaja tidak disengaja dimaafkan. Titik. Assalamualaikum atau waalaikumsalam. Kirim. Ganti ngarana, kirim lagi ke si B, ganti ngarana gitu, masih capek. Tapi seolah-olah personal. Gitu, ieu mah derwe dina WA grup. Hapunten kasadayana titik. Cek batur teh naon ka saha ieu teh? Teu jelas. Kan gitu. Nya kasadaya cek sadayana teh. Abi ngapunten sadaya. Ai sadaya kemana? Biar lah. Gitu, begitu juga. Nah, ingat lagi, diulangi lagi. Aya pengumuman si anu ngantunkeun, masih ingat tuh cerita eta? Der berele innalillahi. Wah, panjang-panjang. Padahal orangnya sudah meninggal. Di WA grupnya pun mau di-delete. Erek maca kumaha anu tos mau. Jadi untuk apa itu? Kalau saudara tahu ada istrinya, kontak istrinya, Bu, saya turut berbela-sungkawa dan turut mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wabi wa'fu kepada istrinya. Eta geuning ibu teh tahu berempati kepada ibunya. Ibu eta teh cenah baik sekali dulu kepada saya, sering ngebantu. Saya mau ikut ngebantu. Tahu nomor akunnya, da kapungkur abdi tilas nambut ka anjeunna. Jadi terang nomorna. Kirim 100, 200, 50, 20 turut bela sungkawa teh sareng nyecepna. Ari ieu mah der we dina WA ngajajar bari jeung di kontak henteu keluargana. Untuk apa? Tidak ada manfaat. Sudahlah. Saudara itu personal jauh lebih bagus. Begitu juga yang ulang tahun, kabeh eta selamat ulang tahun. Tidak perlu WA pada yang bersangkutan sendiri. Selamat ulang tahun ya Pak, semoga Bapak sehat. Dibaca oleh yang bersangkutan, bukan di WA grup, tetapi personal, beda. Itu. Boleh. Jadi biasakan personal. Pengumumannya memang ada di WA grup, tapi ucapan selamatnya nggak usah ke WA grup. Ke personal yang bersangkutan. Gitu. Itu nomor berapa? 10. Itu hubungan dengan manusia itu menjadi penting sehingga meminta maaf sebelum puasa itu menjadi penting. Dan yang harus melakukan meminta maaf bukan orang yang salah, tapi orang yang mengerti. Karena saudara mengerti dan saudara sekarang sudah tahu, maka saudara yang meminta maaf. Sebelum masuk puasa biasanya diucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang terasa ataupun tidak dari saya. Terima kasih, semoga walaupun cuma 10 dari sekian banyak yang harus diluruskan bermanfaat bagi ibu dan bapak. Dan kita akan ketemu lagi kira-kira sebulan 1 minggu. Jadi nanti sesudah lebaran hari Senin tanggal 31. Senin atau Selasa ya? Senin tanggal 31 Maret. Jadi kita bulan puasa hanya di bulan Maret. Tidak di Februari karena kita mulainya 1 Maret. Dan tidak di bulan April karena lebaran 31 Maret.
Jadi hanya di bulan, nanti saudara buat di WA group. Ini satu-satunya puasa hanya dalam 1 bulan. Hanya terjadi 8.000 tahun sekali. Wah subhanallah dan subhanallah. Suka cocokologi. Di WA group tuh suka begitu. Ini satu-satunya bulan ini, Seninnya ada 4, Selasanya ada 4. Dan memang cuma 28 hari. Senin 4, Selasa 4, Rabu 4, Jumat. Dari cocokologi. Subhanallah, mari ini harus di-share kepada orang lain. Kalau ini dikirim pada 5 orang, akan mendapatkan. Innalillahi. Yang gitu-gitu jangan diikutin lah. Saudara sudah pinter. Kalau saudara melihat sebuah berita termasuk hadis yang isinya usahanya sedikit, dapat pahalanya banyak, jangan percaya. Tidak ada yang begini. Pasti kirimkan share ini, saudara akan mendapatkan wah dan sebagainya. Bohong. Itu cocokolo. Begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تملي معك يا نور الحياة في حبك نعيش كل